datang di POV Podcast of Velocity. Nah, kali ini kita bakalan bahas ngobrol tentang hal yang kita sering sepelein padahal itu juga penting banget, yaitu tentang kesehatan mental. Aja kita sambut tamu kita pada hari ini. Silakan, boleh masuk kan? Halo. Halo Ryan, gimana kabarnya nih? Aku sendiri alhamdulillah baik. Kalau nasi sendiri gimana kabarnya? Gimana kalau pengen nasi? Iya, oke. Aku hari ini kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Buat kamu hari ini ada kesibukan apa aja? Hari ini tadi cuman MKU sih tadi pagi, terus ini ada kelas tapi online kebetulan jadi bisa disambi. Terus nanti malam juga ada rapat. Berarti free ya, jadi bagi ya? Free sih. Biasanya kalau misalkan kesibukan sehari-hari itu apa aja sih selain kayak tugas kuliah pasti kan kayak padat banget kan. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih, mungkin kamu ada kesibukan organisasi atau kegiatan lainnya, kita boleh diceritain. Oke, kebetulan ini akhir-akhir ini dari mulai bulan Oktober itu aku join magang itu nanti kita dibikinin buat project. Nah kebetulan aku ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Terus selain itu juga ini kan semester 1 udah masuk di bulan akhir ya, jadi tugasnya itu mulai banyak. Jadi juga bingung kadang atur jadwalnya gimana, makanya tiap hari itu selalu pulang jam 10 malam lah. Itu kamu apain aja? Yang jelas itu kadang-kadang tuh beda ya, hari ini buat rapat, terus hari ini besoknya lagi buat kerkom, tugas akhir. Ya gitu loh, tugasnya tuh beragam. Nah berarti kan itu kayak banyak banget kan tugas kuliah, terus juga kamu ikut magang hima, itu kan kayak capek banget kan. Pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa ih capek banget, terus kayak apa ya, stres gitu sama tugas-tugas kuliah, cara bagi waktunya kan pasti susah kan. Kayak tugas kuliah aja tuh udah sebanyak itu dan kita tuh kayak kadang tuh bingung masih mau ngerjain tugasnya tuh yang mana dulu. Terus apalagi kamu tuh ikut magang hima tuh kan pasti kayak berat gitu kan. Gimana sih kamu yang kamu rasain gitu? Kalau dari aku sih merasa kayak gitu pasti kalau tiap malam sih. Tiap malam kalau habis pulang terus jangan capek-capeknya banget, badan kayak aduh kayak dihajar habis-habisan. Di situ masih bisa mikirin lagi tugas ini belum selesai. Terus masih harus mikir lagi buat besok gimana ya. Pokoknya besok banyak deh yang bikin beban pikiran gitu. Apalagi masalah magang ini juga nggak semulus itu. Tiap ada problem juga pasti lain gitu. Iya benar, aku juga kan banyak tugas juga kan. Aku kan BK juga banyak banget tugas masih dikerjain, apalagi sama UAS. Kita juga kan harus fokus ya sama UAS, kita harus persiapan buat UAS juga. Ngerjain tugas-tugas tuh harusnya kan ya sebelum UAS udah harus selesai semua lah ya. Nah kamu tuh kan apalagi hima pasti ada perasaan kayak stres banget ya, banyak banget tugas terus juga ikut hima. Nah kalau misalkan dari kamu sendiri tuh ada nggak sih misalnya kayak dukungan dari keluarga gitu ya, keluarga support kamu atau apapun bentuk support dari orang lain itu yang kamu dapat itu ada nggak? Kalau dari aku sih dari keluarga itu jelas nggak ada ya. Yang bukan berarti nggak ada, cuman ya emang nggak sebagai dunia sama pribadi sih. Cuman kalau dari teman-teman sendiri pasti banyak lah. Terlebih teman-teman kuliah kan sekarang alhamdulillah punya teman-teman yang baik, semuanya support. Jadi buat aku cukup sih. Jangan sekedar mereka buat ngasih dukungan atau ngasih kata semangat itu buat aku tuh berarti banget. Terus kalau dari sisi keluarga sendiri itu dari itu kan memang aku ini orangnya jarang ya sama orang rumah, karena emang dari dulu tuh emang minim komunikasi lah sama orang-orang, terutama ayah gitu. Kebetulan juga aku tuh pulang kan malam, nah orang-orang udah pasti udah tidur, terus paginya udah berangkat lagi, jadi ya jarang ketemu orang rumah. Oh itu berarti kurang ya, kayak support dari keluarga gitu sebenarnya? Iya kurang sih. Tapi dari kamu aman gak sih, maksudnya kadang kan ada orang yang kayak kurang support dari keluarga terus jadi ngerasa kok aku kayak gini yang ada support dari keluarga. Terus apalagi kalau misalkan kamu
kamu tuh lagi merasa capek banget tuh, jadi tuh apa ya kayak butuh. So kalau mau curhat itu kan biasanya kalau aku sendiri ya, biasanya kalau misalkan curhat tuh kalau misalkan jalan ke teman ya ke keluarga gitu kan. Nah kalau kamu tuh gimana cara biar kamu tuh rasa stres kamu tuh berkurang gitu dengan nggak curhat ke keluarga, karena tadi kan dari yang aku dengar itu kan support dari keluarga kan kurang ya, berarti kan kamu sama keluarga tuh bisa dibilang apa sih, nggak kayak gimana ya, nggak kayak temen kayak aku atau temen yang lain gitu kan. Nah itu gimana cara kamu buat ngurangin rasa stres kamu tuh di luar keluarga ini yang tadi kamu sebutin itu? Iya, sebenarnya namanya juga manusia pasti ada rasa iri atau ingin kayak teman-teman yang bisa dekat sama keluarga. Cuman kan kembali lagi kayak dari yang bilang di awal, karena sebenarnya dari kecil pun memang sudah seperti itu. Jadi ya aku tuh sudah terbiasa dengan lingkungan yang kaku. Jadi nggak se apa ya, nggak se kayak keluarga lain lah yang misalnya apa-apa tuh masih bisa cerita ke orang rumah, masih dibimbing orang rumah. Kalau aku memang dari dulu ya emang ya udah sendiri aja gitu. Aku mau buat keputusan apapun, aku gak perlu tanya ke mereka. Jadi apa yang terjadi sekarang itu emang keputusan sendiri gitu. Terus kalau masalah mengenai stres itu kan sebenarnya kan ada istilah kayak keluarga itu nggak semestinya bersaudara. Nah dari itu kan kita tahu teman yang bahkan awalnya asik pun bisa jadi keluarga bagi kita. Dan dari situ kan kita bisa menghilangkan stres itu sendiri kalau kita menyalurkannya ke teman melalui hal-hal yang positif, kayak misalnya kita nongkrong atau kita terus main bareng juga, itu kan salah satu cara kita melepaskan emosional kita, mengurangi stres kita dari itu. Dan buat aku sendiri ya cara kalau misalnya burnout atau stres ya ketemu teman-teman gitu, teman-teman misalnya teman kuliah, terus kalau teman kuliah juga ibadah juga terus SMA. Nah dari situ kan support system itu datang dari sini. Pernah nggak sih kamu kayak ya misal ya, pasti kan teman-teman juga punya kesibukan masing-masing kan. Nah pernah nggak kamu merasa kalau aku tuh di sini lagi butuh teman banget nih buat nemenin aku gitu. Terus kayak kamu merasa gimana ya, kayak misal kamu mungkin di kamar tuh pernah nggak ngurung diri, diam nangis sendiri gitu karena udah benar-benar merasa capek banget sama keadaan yang kamu rasain sekarang, misal kayak tadi tekanan tugas-tugas yang banyak, terus apalagi kamu juga jadi ketua kan ya tadi. Nah pernah nggak sih kamu merasa kayak gitu, dimana saat kamu butuh temen nih temanmu malah nggak ada, terus kamu jadi aduh aku gimana ya, aku tuh bingung loh harus curhat ke siapa, terus akhirnya kamu jadi mendem semuanya sendiri, terus kamu pusing sendiri, terus mungkin bisa self harm kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih kayak kepikiran kayak gitu? Sebenarnya kalau selalu udah benar-benar burnout tapi nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu untuk ringanin beban itu, cara aku sebenarnya aku memilih untuk pergi keluar rumah, terus ya ngebut-ngebutan jalan gitu. Jadi ya naik motor ngebut-ngebutan gitu. Ya kadang tuh emang gimana ya, kalau stres nggak kerasa aja gitu, tiba-tiba sampai sana dari sana sini. Tapi ya emang cara aku mengurangi stres ya gitu, dengan cara kita di jalan sih. Oh benar nggak sih di jalan tuh? Iya emang nggak benar. Bahaya, bahaya banget. Itu salah satu cara biar apa ya, ada yang kita tuh plong gitu. Nanti tuh habis pulang kan agak lega gitu. Cuman kalau sih ada yang mendem ya, misalnya kalau udah sampai di titik dimana aku stres dulu, biasanya aku mukul sesuatu sih, kayak mukul tembok itu kalau udah di fase benar stres ya. Iya, itu berarti buat melampiaskan aja ya. Kamu punya ini nggak sih kayak punya orang yang benar-benar mungkin waktu pas kamu lagi entah dulu atau kapan ketika kamu lagi stres itu ada orang yang benar-benar support kamu, mungkin pacar atau teman dekat atau HTS mungkin gitu, ada nggak sih? Ya kalau pacar sih udah ada, cuman kalau dulu ya mantan sih itu orangnya support juga. Ya waktu aku dari lebih ke tahun lalu juga dia yang bantu aku bangkit lagi, terus aku coba lagi belajar lagi, ya akhirnya terima di tahun ini. Berarti kamu dulu ya? Ya aku GP ya, aku angkatan 24. Waktu kamu GP tuh kamu ngapain aja? Waktu GP itu aku sibuk kerja sih, jadi beneran full di kerjaan, karena waktu itu juga nanggung juga kan buat kuliah di tahun ini. Terus
Nah dia tahun ini juga sebenarnya aku tuh belajarnya tuh mepet banget, hampir 1 minggu di TBK itu aku belajar. Itu karena kerja. Iya kalau kerja jadi nggak ada waktu sih. Tapi memang kalau udah jalannya ya alhamdulillah. Karena awal pas kamu game itu kayak ngerasa iri sama teman-teman yang udah bisa kuliah, terus juga ngerasa gimana ya, aku tuh harusnya tuh sekarang kuliah, kenapa aku malah kerja. Terus pernah ngerasa kalau kenapa ya aku gagal ya jadi anak yang harusnya nih aku udah bisa kuliah ngebantu orang tua waktu tahun itu juga, tapi malah aku geber. Terus cuma bisa ngeliat teman-teman yang udah kuliah saat itu, sedangkan aku di sini kerja. Terus juga kan, apalagi pacarku berarti dia kuliah dulu dong. Nah pernah ngerasa kayak minder, insecure gitu sama pacarku itu. Ya kalau namanya manusia juga pasti itu iri kalau lihat teman-teman kuliah. Aku dulu sempet sampai diaktifin aku di IG biar aku tuh gak bisa lihat kehidupan mereka di kuliah karena setiap aku lihat story mereka di kampus atau perkenalan kampus itu apa ya Iri banget ya. Iya. sakit banget hatinya. Tapi ya itu tadi aku mulai beberapa hari itu mulai sadar aja lah kalau musik terus kayak gini ya dengan ada perubahan tapi aku fokus ke diri aku sendiri ke depannya gimana supaya aku bisa kejar mereka walaupun aku tinggal 1 tahun tuh kalau memang bisa mengejar mereka ya bisa terus ke pacar itu ya pasti minder, utama harus minder terus. Apalagi kita cowok kan, sebagai cowok ya kalau lihat pasangan kita yang cewek lebih unggul, lebih ada value dari kita kan pasti ada minder-mindernya gitu. Jelas itu harga diri soalnya kayak gitu. Nah tapi di situ kan kembali lagi pasangan gue ini dulu kan suportif, jadi apapun yang aku lakuin di situ dia dukung dan terima. Sampai akhirnya ya aku bisa masuk UNES. Itu juga kan karena memang tujuannya di situ. Cuman ya karena keadaan aja jadi ya udah nggak cocoknya. Kalian berarti udah lama putusnya. Udah 4 bulan yang lalu sih udah putus. Berarti boleh nggak diceritain gitu tipis-tipis waktu pas kalian putus tuh apa sih yang kamu rasain gitu? Apalagi kan ya balik lagi ya tadi tugas kuliah, terus ada kesibukan di luar kuliah juga, terus habis itu kamu diputusin sama pacar kayak pasti rasanya aduh gila ini sakit banget gak sih, kayak maksudnya pasti stres berat gitu. Nah berarti kan kamu butuh teman ya buat mendukung kamu. Bangga diceritain tips-tips apa sih yang kamu rasain saat itu, dan gimana caranya kamu tuh cara kamu biar nggak stres lagi, entah itu dalam bentuk curhat kah atau kamu tadi ngumpet-ngumpetan itu ya padahal kan baik ya gitu ya, apakah kayak gitu juga atau gimana? Iya, pertama tuh sebenarnya karena alasan putus itu sebenarnya kan nggak ada alasan yang karena ada masalah ya. Cuman memang waktu itu kita sama-sama lagi sibuk kan, lagi hektiknya, terus minim komunikasi juga. Jadi waktu itu aku tuh memutusin buat gimana kalau kita sendiri dulu, kamu dengan masalah aku biar sama-sama kalau bareng tuh nanti kita malah makin susah bagi waktunya. Nah yaudah habis itu dia juga setuju, terus alasannya juga masuk akal sih karena nggak ada problem juga. Terus ya yang proses selanjutnya ya apa jelas karena kita kehilangan sesuatu yang seharusnya menemani kita tiap hari, terus tiba-tiba dia hilang gitu kan ya bisa langsung kita terima. Terus awal-awal juga galau itu seminggu kayaknya, minggu lebih. Serius? Kayak Itu kamu ngapain aja tuh berarti? Makan tetap makan nggak? Dan nafsu sih sebenarnya nggak nafsu makan juga sih, karena malas gitu kayak malas makan. Tapi karena pas itu juga masih sibuk-sibuk kuliah, jadi kadang tuh nggak terlalu pikiran nggak terlalu distract sama. Cuma nanti waktu sudah nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, tiba-tiba kan overthinking terus rasa kayak gimana ya ada temen. Cuman karena aku memang orangnya kan gampang akrab sama orang lain, jadi ya teman chat tetap ada sih beberapa. Itu kan buat apa ya, isi keheningan aja biar nggak sepi gitu. Jadi ya itu sih cara aku ya, dengan mulai berkenal sama orang baru, terus mengenal lingkungan baru itu kan juga salah satu cara buat kita move on lah. Maksudnya
harus berjalan ke depan, jadi yang stuck di situ aja. Nah untuk sekarang ya udah jujur aja sih sama kehidupan sekarang. Harus terima ya. Ya terima saja. Teman aman kan teman? Temen oke lah, banyak temen kok aku. Siapa? Cuman ya nggak semua teman itu teman, jadi apalagi banyak kan. Iya ngerti. Gak bakal, tapi gak apa-apa ya, mungkin kan masih ada temen yang mau dengerin kamu curhat. Jangan apa ya, jangan dipendam sendiri kalau misalnya ada masalah, pokoknya diceritain aja ke temen gitu. Karena itu, lagi kesehatan mental itu kan penting ya teman-teman. Jadi kita tuh harus jaga buat ya biar diri kita juga apa tuh namanya self harm gitu kan malah menyakitin diri kita gitu kan. Nah kayak apapun yang lagi kamu hadapin itu, entah itu keluarga, tugas atau masalah percintaan itu, intinya kamu tuh gak sendirian kok, ada yang mau nemenin kamu. Terus kalau misalkan kamu lagi capek ya kamu istirahat. Kalau misalkan ada unek atau hal yang mau kamu ungkapin, keluarin, kamu boleh kok curhat ke temanmu, aku boleh, atau yang lain juga boleh karena saran itu penting banget. Nah kamu juga penting kok, kamu juga sangat pentingnya. Terima kasih ya udah mau datang ke POV podcast of Velocity. Ntar kita di akhir harus ada Velocity dulu. Wah, Velocity dulu kan? Atau Velocity nih? Tahu kan? Ya. Oke. Sampai ketemu teman-teman di podcast selanjutnya. Maaf ya kalau misalkan tadi aku selama ngobrol bareng kamu ada kata-kata yang mungkin kurang enak di hati kamu atau salah ngomong gitu. Maaf banget ya. Terima kasih teman-teman datang ke sini. Ya, kita mau closing dulu ya. Ya, kita closingnya Velocity dulu ya guys. Ntar musiknya menyusul, ntar kita edit lah bisa lah. Ya,